Shalom, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan buat kita melalui kebenaran firman Allah yang terambil dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 25 hingga ayat 32. Di sana dijelaskan tentang si sulung memiliki dosa, kelemahannya adalah dosa spiritual. Dalam ayat yang ke-25, firman Allah berkata demikian, tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu-lembu itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah pada pagi hari ini adalah berbicara dari hal si anak yang sulung. Saya ulangi lagi bahwa dosa yang dibuat si sulung adalah dosa spiritual. Dan ketika sekali peristiwa adiknya yang bungsu barusan kembali di pangkuan ayahnya, dan ayahnya membuat sebuah pesta dan acara-acara yang besar untuk menyambut kehadiran si bungsu. Tapi dalam hal yang sama, ketika si sulung kembali dari ladang dalam mengembalakan domba ayahnya, saudaraku, dia merasa kecewa karena sambutan ayahnya terhadap adiknya itu, yang seharusnya bagi si sulung tidak perlu dilakukan. Karena bagi dia, si bungsu melakukan perbuatan yang jahat di mata Allah. Memang dari sudut pandang manusia kelihatan benar. Tapi yang salah dari si sulung adalah bagaimana dia memperlakukan Bapa. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepada apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapat kembali dengan sehat. Kita soroti bersama saat penyambutan ayahnya terhadap si bungsu. Dia menyembelih domba yang begitu banyak. Kalau kembali lagi kita lihat dalam ayat 29. Bagaimana dialognya dengan bapaknya, betapa marahnya dia terhadap perlakuan bapak terhadap si bungsu. Si bungsu adalah lambang, adalah orang yang berdosa. Si sulung merasa diri memposisikan dia adalah orang benar. Sehingga dia berkata dalam ayat 29, tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, kalau kita mau melihat di dalam ayat yang ke-29, dan kita connect dengan ayat yang ke-12, itu sangat berbeda. Apa yang dikatakan si sulung adalah satu kesalahan besar di hadapan Bapa. Padahal si sulung adalah sudah
sudah mengambil bagian harta warisan yang diberikan oleh ayahnya. Tapi yang salah dari si sulung adalah tidak pernah menyadari bahwa dia hidup dalam lumbung berkat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah, mulai ayatnya yang ke-25 tadi hingga ayat yang ke-32, memang si sulung memiliki karakter kerohanian yang sangat dangkal, sehingga Tuhan memberikan perumpamaan tentang si sulung dalam ayat 25 sampai 30, di mana kehidupan yang ditampilkan oleh Alkitab tentang kehidupan daripada si sulung adalah dosa spiritual. Ada beberapa dosa spiritual yang ditujukan oleh si sulung saat bapaknya mengadakan penyambutan kepada adiknya atau si bungsu. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, ayat yang menjadi bahan perenungan kita juga sebagai orang percaya, bahwa si sulung tidak ada rasa hormat terhadap bapak. Pun dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus berhati-hati. Jangan mengikuti karakter si sulung yang merasa dirinya paling berohani dan dekat dengan Bapa, dekat dengan Allah. Ayat 29 yang dikatakan bahwa kedua perbuatan si sulung ini adalah mulai mengukur dirinya beda dengan si bungsu. Si sulung memposisikan diri adalah kehidupan spiritualnya, kehidupan rohani yang mumpuni, sementara si bungsu, saudara, kehidupan alaminya yang menyakitkan. Tetapi penilaian Allah, penilaian Bapa beda dengan penilaian si sulung tadi. Dalam ayat yang ke-29 tadi jelas sekali dikatakan, dosa yang kedua yang dibuat si sulung tadi, dia mulai mengukur dirinya beda dengan si bungsu. Dosa yang kedua yang dilakukan si sulung adalah gambaran gereja. Orang-orang percaya yang memposisikan diri adalah orang-orang yang berohani. Dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, itu ada di sepanjang masa. Karakter si sulung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dia tidak pernah merasa bersalah dengan bapaknya. Si sulung ini ada roh keangkuhan rohani yang seharusnya yang perlu si sulung harus yang ia diubah. Dia harus mengukur hidupnya dengan Tuhan. Bagaimana aku dengan Bapa? Apakah aku sudah sesuai dengan kehendak Bapa? Yang ketiga, ternyata si sulung pengabdiannya terhadap bapaknya jelas tidak tulus. Ketika ayat 29 diangkat di sana, dikatakan ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Apa ayat ini benar? Ayat 29 berkata bagian terakhir, kalau kita connect dengan ayat yang ke-12, saat si bungsu meminta harta warisan, dengan demikian si sulung langsung mendapat kebahagiaan. Tapi yang sangat disayangkan di sana, si sulung tidak memiliki roh kepekaan. Seyogyanya dia harus menikmati berkat-berkat yang diberikan oleh bapaknya kepadanya. Dia bisa bersenang-senang dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Tapi dia tidak menyadari, dia hidup di lumbung berkat, tetapi menyalahgunakan berkat Allah. Dia tidak menghargai hak kesulungan. Bukankah juga dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, acap kali kita di bawah, di dalam zona nyaman, tetapi terkadang kita tidak pernah bersyukur. Kita tidak pernah merasakan bahwa di zona nyaman itu sebenarnya ada kehadiran Tuhan. Tidak selamanya Tuhan menginginkan kita orang-orang percaya, umat-umat Allah berada di zona merah, di kesukaran, di kesulitan. Di saat-saat tertentu dia akan membawa kita di gunung. Dia memanjakan kita sebagai umat-umat Allah. Tapi hati-hati, Alkitab berkata dalam falsafah Alkitab, ketika tinggal di gunung, berhati-hati.
Saat kita di puncak, saudara tahu ada jurang yang sedang menanti kita. Kalau kita tidak waspada, si sulung ini tidak waspada, Bapak. Saudara yang dikasih, pelajaran yang sangat berharga buat kita. Soalnya kita anak-anak Tuhan jangan seperti si sulung. Dikatakan bahwa ayat yang ke-29 tadi berkata, mengapa demikian si sulung melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak mau lakukan kepada bapaknya. Dia melawan bapaknya. Karena ia bekerja hanya mengharapkan upah. Padahal saat si bungsu meminta bagiannya itu juga ia langsung mendapatkan bagiannya, bukan? Hal yang keempat, saudaraku, bahwa si sulung ketahuan selama ia bersama Bapa, ia melayani Bapa, dia tidak pernah bersuka cita. Seolah-olah dia berada di dalam tekanan. Mengapa sampai seperti itu? Karena dia memandang rendah hak kesulungan. Saudara, kita perlu berhati-hati tak kala kita hidup berada di zona nyaman. Banyak orang tak kala berada di zona nyaman justru tidak mawas diri. Tidak menyadari bahwa itu diberkati sehingga tidak heran banyak orang Kristen justru mati rohaninya saat di lumbung berkat. Bukankah juga ada dalam kehidupan lingkungan kita sebagai orang-orang percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-30. Hal yang kelima yang dibuat si sulung ialah justru dia berkata, dia senang kalau si bungsu gagal. Ya. Si sulung senang kalau ada orang lain gagal. Si sulung tidak punya rasa empati pada Bapa yang menghendaki supaya anaknya yang hilang bisa kembali. Si sulung punya pemikiran yang pendek. Dia hanya memikirkan tentang dirinya. Dia tidak pernah memikirkan bahwa kehendak Bapa. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat 10. Tuhan mencari orang-orang yang hilang. Dia akan berusaha mendapatkan. Kita juga berkata dalam Injil Lukas pasal 18. Dosa yang dibuat oleh si sulung. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-11. Dia memposisikan dirinya. Dia adalah orang yang spiritual. Dia adalah yang berrohani. Dia beda dengan si bungsu. Bukankah juga acap kali dalam hidup kita, tanpa kita sadari kita melakukan hal yang sama? Karena itu, sebagai orang-orang percaya, mari kita ambil bagian hal yang positif. Apa harus diubah daripada si sulung? Yang perlu diubah dari si sulung adalah mindsetnya, cara hidup rohaninya. Saudara memposisikan diri sebagai seorang anak Bapa, mewarisi hal kekekalan. Karena itu jaga warisan kekekalan yang diberikan Bapa kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai hak kesulungan itu justru kita buka mata. Kita tidak meraih hak kesulungan itu karena apa? Menyalahgunakan warisan yang diberikan Bapa. Dia tidak melakukan sesuatu seperti si bungsu yang melakukan sesuatu yang merugikan bapaknya. Dosa alami, dosa yang banyak juga dibuat oleh setiap banyak orang hidup di sepanjang masa. Dosa kelemahan si bungsu tadi adalah dosa alami yang banyak kali dibuat oleh banyak orang di hidup sepanjang masa. Tetapi si sulung yang sangat dibenci Allah adalah dosa kesombongan. Karena itu menjadi bahan perenungan kita. Saya percaya kita akan memposisikan diri sebagai anak yang menjadi kebanggaan Bapa di surga. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Allah yang saya bagikan buat kita semua pada pagi hari. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedang diajar oleh kebenaran firman Allah supaya kami sebagai anak-anak Tuhan tetap waspada setiap saat, sehingga kami tidak menodai kehidupan rohani kami. Sebagaimana si sulung melakukan hal-hal yang menyakiti hati Bapa, memposisikan diri sebagai orang yang rohani, tapi caranya salah di hadapan Bapa. Kami pun sebagai anak-anak Tuhan,
Kami juga tidak beda dengan si sulung. Kami berusaha biar kami membaharui hidup ini. Tidak menyakiti hati Bapa. Tidak memposisikan diri sebagai orang yang benar. Yang lain berdosa. Tapi kami memposisikan diri kami ada karena anugerah Allah. Kami dibenarkan bukan karena kami benar. Tapi kami dibenarkan karena rahmat dan anugerah dari Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh umat-umat Tebus Sandara. Mungkin di kesulitan, Engkau beri mereka kemudahan. Di kesusahan, Engkau beri mereka penghiburan. Bahkan mereka menghadapi masa-masa yang sukar karena dampak dari COVID-19 ini. Mereka mengalami kesulitan ekonomi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupi kebutuhan umat-umat Allah. Ketika mereka lemah, Engkau memberikan kekuatan ekstra dalam hidup mereka. Ketika mereka jauh karena mereka dampak dari pengaruh COVID-19 ini. Tuhan, mereka dihadapkan kepada bermacam-macam persoalan hidup. Tetapi Engkau ada di sana, memberi penghiburan bagi mereka. Beri kekuatan ekstra bagi mereka. Terima kasih Bapa. Engkau adalah pusat dari kehidupan kami umat-umat Allah. Karena itu, komitmen kami untuk kami tetap setia. Seberapa lama Tuhan kehendaki kami hidup, kami berada dalam dunia ini. Kami akan tetap jaga kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Menjadi anak waris pada kerajaan-Mu yang kekal itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya.